Jalan ke Sulawesi, singgah sebentar di Tonasa. Cakep. Kita ciptakan semangat berkooperasi, kooperasi pilar ekonomi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang atau yang mewakili Bapak Ibu panitia yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya Hazirman Lubis dari Koperasi MTSN 6 Gunung Pangilun Kota Padang menyampaikan pidato singkat dengan judul Koperasi Membangun Pilar Ekonomi Bangsa. Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin yang berbahagia, di usia koperasi yang ke-76 ini ada pertanyaan yang patutnya menjadi renungan untuk kita semua. Sudahkah koperasi kita menjadi pilar ekonomi bangsa, menjadi soko guru ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia? Kita berani katakan bahwa pembangunan ekonomi yang berbasis koperasi baru pada tataran cita-cita. Salah satu indikatornya bisa kita lihat dari keanggotaannya. Sampai pada saat ini, anggota Koperasi Indonesia baru berada di angka 8% atau 30 juta dari penduduk Indonesia. Kita bandingkan dengan negara lain, Amerika 30 juta, 30% penduduknya adalah anggota koperasi. Singapura lebih hebat lagi saudara-saudara, 50% penduduk Singapura adalah anggota koperasi. Minimnya anggota koperasi kita tentunya menyebabkan kontribusinya kecil juga terhadap perekonomian nasional. Hari ini koperasi kita baru mampu menyumbangkan 5% dari pendapatan domestik bruto nasional Indonesia. Dari itu bapak-bapak, saudara-saudara hadirin, mari kita bangun kesejahteraan dengan memajukan perkoperasian Indonesia. Dari awal republik ini ada, para pendiri bangsa kita telah menyadari bahwa sistem ekonomi kapitalis tidak cocok dengan iklim Indonesia. Karena masyarakat kita adalah masyarakat gotong royong, masyarakat yang gemar tolong menolong. Maka koperasi adalah wujud konkret pembangunan ekonomi yang dijalankan dengan asas gotong royong dan kekeluargaan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk menjadikan koperasi menjadi pilar ekonomi nasional, maka setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, koperasi harus ditransformasi dan dimodernisasi. Bagaimana agar koperasi tidak hanya diisi oleh generasi kolonial, tetapi juga diramaikan oleh generasi milenial? Bagaimana agar milenial age semakin dekat, semakin tertarik, semakin kenal, bahkan terlibat di dalam menggunakan koperasi? Maka jawabannya, koperasi harus ditransformasi dan dimodernisasi. Yang kedua, memanfaatkan akses yang diberikan oleh pemerintah. Hari ini pemerintah memberikan kesempatan besar agar koperasi mampu berdiri sejajar dengan badan usaha lain. Koperasi terus didorong oleh pemerintah agar meluaskan usahanya masuk ke berbagai sektor usaha, termasuk di dalam pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah. Di dalam peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tertuang program korporatisasi petani dan nelayan berbasis koperasi. Untuk menjamin kemandirian pangan nasional, maka dikembangkan pula koperasi pangan berbasis keunggulan komoditas lokal.
Melalui Undang-Undang Cipta Kerja juga pemerintah memberikan kemudahan untuk mendirikan koperasi dan memberikan keleluasaan agar koperasi mampu membangun koperasinya dengan prinsip-prinsip syariah. Itulah besarnya dukungan dan dorongan yang serta harapan yang diberikan pemerintah terhadap koperasi kita. Yang ketiga, membangun koperasi dengan nilai-nilai syariah. Yang pertama, siddiq, yang mencerminkan kejujuran dan akuntabilitas. Yang kedua, amanah, cerminan daripada kepercayaan, integritas, dan kredibilitas. Yang ketiga adalah tabligh, yang mencerminkan transparansi, komunikatif, dan edukatif. Yang keempat adalah fatonah, yang mencerminkan profesionalisme. Kemudian yang kelima adalah istiqomah, konsistensi, komitmen, dan loyalitas. Yang keenam atau yang terakhir adalah riayah, yang mencerminkan soliditas, empati, dan kepedulian. Itulah 3 hal yang harus kita lakukan jika kita ingin koperasi kita menjadi pilar ekonomi bangsa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itulah sebagai simpulan daripada pidato kita ini. Jika ingin koperasi kita menjadi pilar ekonomi bangsa, maka kita harus melakukan 3 hal. Yang pertama, mentransformasi dan memodernisasi koperasi. Yang kedua, memanfaatkan sebaik-baiknya akses yang diberikan oleh pemerintah. Yang ketiga, membangun mengembangkan koperasi dengan nilai-nilai syariah. Pesan dari kami untuk kita semua, mari sama-sama kita gelorakan semangat, ayo berkooperasi. Koperasi itu keren. Kita ingin koperasi kita menjadi seperti Fonterra. Fonterra adalah koperasi susu multinasional Selandia Baru yang dimiliki oleh 10.600 peternak Selandia Baru. Tetapi kalaupun dia hanya koperasi, dia menguasai 30% ekspor susu dunia. Kalau mereka bisa, kita juga pasti bisa. Jangan pernah berharap perubahan besar ini terlahir dari luar sana, tetapi berharaplah perubahan besar itu terlahir dari kita semua. Jangan pernah berpikir untuk melakukannya di masa akan datang, tetapi berpikirlah untuk memulainya dari sekarang. Kita membangun koperasi agar koperasi membangun kemakmuran masyarakat. Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia. Koperasi Indonesia sukses. Terima kasih banyak, maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.